Oke guys, balik lagi bersama gua Pinkman, dan kali ini gua bakalan bahas Reality Quest lagi chapter terbaru, yaitu chapter 155. Oke lah guys, gak usah berlama-lama lah ya, langsung aja kita ke ceritanya. Let's go. Oke, jadi chapter dibuka dengan Doan yang istirahat di halte bus sehabis pertarungannya ngelawan Debujin. Terus panel pindah ke Sunje yang kaget ngelihat Kim Chong-wul datang dengan pakaian yang berantakan. Gegara reaksi Sunje yang begitu, Kim Chong-wul ngerobek roknya biar kelihatan lebih baik. Abis itu, Chon Min-yul datang sambil bilang kalau kayaknya ini hampir mau selesai. Ama bilang juga kalau ada beberapa hal yang harus mereka bereskan. Kim Chong-wul bilang kalau Min-yul nggak usah khawatir tentang pembersihan ini. Soalnya dia udah manggil orang-orang. Karena semuanya udah kerja keras, akhirnya Min-yul ngajak mereka balik ke kantor pusat. Terus panel pindah lagi ke Doan yang dapat hadiah dari ngalahin Debujin. Hadiahnya yaitu kantong keberuntungan. Isinya itu kunci emas sama bola cahaya. Sama dia juga dapat hadiah kedua, yaitu memori terakhir dari bapaknya. Masuk ke memori bapaknya, di mana bapaknya Doan bilang ke Kim Yena kalau sejak kejadian keributan kecil itu Debujin hilang dan dia khawatir karena sikap kepeduliannya itu ngebuat Kim Yena makin lope-lope. Sama ayahnya Doan juga berterima kasih ke Kim Yena. Terus ayahnya Doan pisahan sama anak-anak pertarungan Cah Matahari. Ayahnya Doan berharap kalau semua orang berjalan di jalannya sendiri. Meskipun pernah ada di jalan yang salah, pada momen itu, pengalaman yang ada di pernaungan Cah Matahari bisa ngebawa anak-anak ke jalan yang benar. Balik lagi ke Doan yang dapat item dari sistem, yaitu celana renang. Abis itu, dia dapat telepon dari Kim Yena. Dan chapternya ditutup dengan Kim Yena yang ngajakin Doan sama teman-temannya renang. Oke guys, jadi itulah chapter terbaru dari Reality Quest, yaitu chapter 155. Dan ya ini singkat banget menurut gua ya tentunya. Karena ini chapter kali ini tuh full percakapan ya gitu. Jadi ini setelah pertarungannya Debujin dan Doan sama pertarungan 3 orang dari kantor pusat ini ngelawan Anyang gitu ya. Jadi ini cuma setelah pertarungan 2 itu ya gitu. Dan di sini tentu aja yang kayaknya nggak ada yang bisa gua bahas sih. Ada sih satu doang. Itu juga nggak terlalu yang kayak wah-wah banget gitu pembahasannya. Dan ya sebelum kita masuk ke pembahasannya ya, ini di chapter-chapter akhirnya emang sangat menuju fan service gitu. Maksudnya diajakin renang si Doan ini sama Kim Yena gitu ya. Jadi kayaknya chapter depan itu full fan service ya, keinginan para fans dari Reality Quest ya, yaitu ya melihat waifu-waifunya ya. Apa ya sebutannya, waifu maybe or whatever. Jadi ya nikmati aja ya chapter ke depan ya. Oke lah, langsung aja ke pembahasannya. Yang pertama ini, tentu yang pertama dan terakhir juga ya, yaitu konflik antara bapaknya Doan sama 4 mantan representatif ini sebenarnya apa gitu. Maksud gue nih, adanya sistem ngasih untuk ngelawan mantan representatif sama hubungannya sama memori ingatannya bapaknya Doan nih apa gitu. Maksud gue tuh hubungannya apa. Sebelumnya gue bilang di chapter-chapter sebelumnya kalau misalkan ada banget pasti hubungannya. Jadi semua mantan representatif itu pasti pernah ketemu gitu, dan nanti di ujung-ujungnya ada hubungannya dari kematian ayahnya Doan sama 4 mantan representatif gitu. Cuma di chapter ini dilihat kalau misalkan di sistemnya itu bilang kalau misalkan ingatan yang ada di chapter ini itu ingatan terakhir dari bapaknya Doan gitu. Kan masih ada 2 representatif lagi gitu. Nah gua nggak tahu nih nanti apakah ada hubungannya sama bapaknya Doan lagi atau enggak, gua nggak tahu ya. Cuma di sini nih ya, balik lagi yang kata gua nih, hubungannya apa gitu sebenarnya, konflik ya, kaitannya nih apa gitu. Kalau lihat dari flashback Joker sama Debujin ini kayaknya nggak terlalu yang apa ya, konflik itu nggak yang menuju sampai hubungannya sama kematiannya bapaknya Doan gitu. Gua nggak ngerti ya, karena di sini nih diliatin flashback dari bapaknya Doan ketemu sama Debujin ataupun Joker itu singkat banget gitu. Habis itu kayak diloncat, kayak di skip gitu tuh masalah yang benar-benar masalahnya gitu. Ngerti nggak sih maksud gua? Kayak yang di sini Debujin itu kan di chapter kemarin si Debujin ini kayak pengen mukul bapaknya Doan ini, masalah yang di situ tuh itu di skip gitu tuh. Nah, gua nggak tahu ya. Itu kejadiannya di situ bilangnya keributan kecil, tapi apa maksudnya gitu? Cuma tiba-tiba menghilang Debujinnya gitu. Apa sih sebenarnya? Terus di Joker juga kan, si Jokernya juga ikutan menghilang gitu. Apakah setelah itu ada ketemu lagi atau enggak? Gua nggak tahu ya. Tapi di sini gua masih belum dapat benang merahnya gitu tuh. Ngerti kan maksud gua, benang merah yang mau hubungkan nanti gitu di ujung
permasalahan apa yang menyebabkan kematian bapaknya si Doan ini gitu. Gua masih belum paham, sumpah. Kayaknya itu aja sih yang pengen gue bahas. Mungkin kalau misalkan kalian punya jawaban atas pembahasan gue yang ini, gue masih bingung gitu, bisa kalian komen ya di bawah gitu. Gue masih belum dapat benang merahnya gitu. Jadi ya bagi kalian yang jenius-jenius banget, yang suka memecahkan teori-teori dari sebuah cerita fiksi, cerita manhwa ataupun film gitu, bisa kalian komen ya di bawah gitu. Siapa tahu kalian tahu gitu, bisa memecahkan teori ini gitu ya. Oke lah guys, mungkin untuk video kali ini cukup sekian aja. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan di like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga buat support channel ini dengan cara sesimpel mungkin, yaitu dengan cara subscribe. Dan jangan lupa juga buat nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tahu update video-video terbaru dari channel ini tentunya ya. Dan ya, terima kasih dan kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.